Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian dimanapun Anda berada? Saya Imam Marzuki dalam kesempatan ini akan menjelaskan dan kemudian mempraktekkan tentang menggabungkan dua tabel menjadi satu tabel dengan menggunakan bahasa pemrograman Python atau dengan kata lain kode Python. Sebenarnya sih saya memiliki 3 buah tabel yang berkaitan satu sama lain. Tapi dengan cara menggabungkannya harus tabel 1 dengan tabel 2 digabungkan dulu, baru hasil penggabungannya digabungkan dengan tabel yang ketiga. Itu prinsipnya. Oke, langsung saja kita praktekkan ke Google Colab-nya. Ya. Pertama kita buka browser dulu. Seperti biasa saya menggunakan Google Chrome. Kemudian apabila di tutorial kemarin kita masuk ke Google Colab itu melakukan melalui colab.research.google.com di sini. Lewat sini, ini sama saja dengan kita masuk melalui Google Drive, drive.google.com. Kenapa saya lebih merekomendasikan Anda menggunakan masuk melalui Google Drive? Soalnya lebih mudah tertata dan lebih mudah mengingat folder-foldernya. Sini misalkan saya kumpulkan semuanya di folder praktek. Misalkan kita membuat notebook baru yang akan tersimpan di folder praktek ini. Hanya klik plus baru yang ada di sebelah kiri, kemudian pilih lainnya, kemudian klik Google Collaboratory. Maka kita akan disuguhkan ke notebook baru. Di sini kita bisa bereksperimen, kita bisa mengetikkan kode. Kita kasih nama dulu, misalkan gabung table. Sini. Nanti hasil penggabungannya dari ketiga tabel tersebut kita simpan di mana, di Excel. Pertama kita pastikan 3 tabel tersebut masuk ke Google Colab, masuk ke library-nya Google Colab. Nah, di sini sudah saya siapkan di folder dataset. Ada 3 tourism rating, ada tourism bit ID, ada user. Di sini kita masukkan dulu ke Google Colab-nya. Kita pilih file, kemudian kita pilih simbol upload, kita klik, kemudian kita blok semuanya. Kita lihat di sini bahwa ketiga-tiganya sudah masuk. Kita perlu library pandas, kita panggil dulu. Setelah itu kita baca ketiga tabel tersebut, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Karena ini tabelnya adalah CSV, read CSV. Apabila tabelnya belum Excel, read Excel.
nama filenya, tabel 2, tabel 3 sama saja. Untuk mempercepat, kita copy dan kemudian kita ganti variabelnya. Tabel 2, ini tabel 3. Kemudian kita ganti nama filenya, logarithm with ID. Ini user. Setelah itu kita baca tabel 1 isinya apa. Nah, isinya dari tabel 1 yang ini 3 atribut, user ID, place ID, place ratings. Barisnya ada 1000 baris, kolomnya ada 3. Dan tabel 2 seperti apa? Ada tabel 2. Ini ada 437 baris, 13 kolom. Ini adalah tabel 2. Kemudian tabel 3 adalah tabel 3, ada 300 baris, 3 kolom. Agar lebih singkat melihat kolom-kolomnya, apabila nanti digabungkan dapat kelihatan antar kolom yang satu dengan yang lain berkorelasinya di mana. Tabel 1 kolomnya tabel 2 tabel 3 sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa korelasi antara tabel 1 dengan tabel 2 dengan tabel 3, korelasinya di mana? Korelasi itu disebut dengan K. Di sini user ID, place ID. Nah, di sini ada place ID, di sini juga ada place ID. Berarti ini disebut K-nya. Salah satu ada primary key, ada yang lain foreign key. Berarti yang ini karena yang pertama ini disebut primary key, ini disebut foreign key. Nah, kemudian hasil penggabungan ini bisa digabungkan lagi dengan tabel yang ketiga. Nah, ini iklan dari Google supaya lebih aman dicek apakah manusia atau lainnya, robot dan lain sebagainya. Ini hasilnya, ini digabungkan dengan ini. Nah, ini kemudian ada user ID. User ID ini bisa digabungkan dengan sini. Berarti tabel 1 dan 2 digabungkan dulu. Karena ini primary key, tabel 21 penyebutannya. Tabel 21 sama dengan tabel 2 merge
merge tabel 1, atribut key-nya di mana? Page ID. Kita lihat di sini. Kita lihat kolomnya. Nah, di sini artinya tabel 21 ini merupakan sudah gabungan antara tabel 2 dan 1. Di sini semuanya atribut dari tabel 2. Ini adalah tabel 1. Kemudian tabel 21 ini kita gabungkan lagi dengan tabel 3. Karena tabel 3 ini memiliki key yang ada di awal, berarti tabel 3 ini disebut dengan primary key. Berarti penyebutannya tabel 321 ambil hasil gabungannya. Tabel, berarti tabel 3 yes, tabel 21 key-nya di mana? Key-nya user ID. User ID. Sekarang kita lihat, kita langsung aja, langsung. Nah, ini adalah merupakan tabel gabungan 321. Nah, dari sini tentunya nggak semua atribut atau semua kolom kita sertakan. Misalkan di sini saya tidak butuh kolom description, saya nggak butuh kolom time minutes, saya nggak butuh coordinate, saya nggak butuh unlimit, saya nggak butuh. Ini unlimit 12, 11, saya nggak butuh. Maka kita hapus kolom tersebut sebelum kita simpan ke Excel. Pakai perintah drop. Tabel akhir. Saya menyebutkan tabel akhir. Karena tabel yang fix untuk kita simpan. Yang kita drop apa aja? Tabel 321 drop yang kita drop di description idenya besar, kemudian saya nggak butuh lagi time minutes. Saya nggak butuh koordinat. Saya nggak butuh unnamed 11. Dan yang terakhir saya nggak butuh unnamed 12.
Karena ini kolom, maka harus kita tambahin dengan aksis sama dengan 1. Kalau misalkan baris yang mau kita hapus, maka aksis sama dengan 0. Kita dan langsung kita tampilkan kolomnya akhir. Kita lihat di sini bahwasanya yang sudah atribut atau kolom yang sudah fix itu sudah bisa dilihat di sini. Yang sudah saya hapus tidak nampak lagi. Maka langkah selanjutnya saya menyimpannya di Excel. Hasilnya seperti apa? Tabel akhir. Namanya misalkan tabel gabungan. Ekstensi Excel, jangan lupa XLSX. Kemudian kita kasih indeks sama dengan 0 supaya indeksnya dari 0 1 2 3 4 itu tidak ditampilkan, indeksnya enggak ada. Nah, setelah itu maka akan ada di library Google Colab yang siap kita download tabel gabungannya. Nah, ini kita download saja. Ini tabel gabungannya sudah ada di folder download. Nah, ini tabel gabungannya. Klik sini, kita rapikan. Nah, ini tabel gabungannya. Gabungan 1 2 3. Ini ada 1000 baris. 1000 baris. User yang pertama di kolom, kemudian rating ada place rating, ada latitude longitude yang sudah saya buang tadi, misalkan time minutes sudah ada lagi. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan, saya praktekkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalkan ada pertanyaan, saran maupun masukan, itu bisa ditulis di kolom komentar daripada YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.